Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Kang Aib Channel. Pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah saya sedang bersama Bapak Kiai Haji Busrul Karim. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Huda Al-Madani 3 yang berada di Desa Mekarwangi, Dusun Cikerenceng. Dan beliau juga adalah salah satu anggota jemaah tabligh atau huruj. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan meminta komentarnya dari Pak Haji ya, yaitu tentang kejadian yang baru-baru ini viral Pak Haji. Bahwasanya ada jemaah tabligh ya yang sedang itikaf itu di salah satu masjid, kemudian ada oknum pemuda yang tidak tahu sopan ya, tidak tahu sopan santun. Pak Haji mungkin sudah tahu ya videonya. Nah, tanggapan Pak Haji sebagai jemaah tabligh itu yang pernah keluar ya, yang 3 bulan bahkan 4 bulan pernah keluar, gimana itu Pak Haji tanggapan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim abadu. Terima kasih kepada Pak Aib Channel. Apa yang beliau tanyakan tadi insya Allah apa adanya saya akan jawab. Para hadirin, kemudian teman-teman yang saya muliakan, yang pertama alhamdulillah saya sebagai jemaah, cuman ada orang yang mengatakan itu jemaah tabligh Pak, ada juga orang yang mengatakan jemaah hurud, ada juga yang mengatakan jemaah kompor, ada juga yang mengatakan jemaah silaturahmi. Sebetulnya itu jemaah tidak ada namanya, cuman hanya pembicarakan orang-orang di kampung saja. Kenapa? Karena jemaah ini bukan organisasi. Sehingga orang mengatakan jemaah tabligh mungkin karena jemaah itu mengajak-ngajak untuk melaksanakan taat kepada Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa itu jemaah kompor. Kenapa dikatakan jemaah kompor? Karena memang jemaah itu kalau pindah dari masjid ke masjid itu membawa kompor. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan jemaah silaturahmi. Memang jemaahnya itu identiknya untuk melaksanakan silaturahmi. Dan pada intinya jemaah ini adalah tidak ada namanya. Jemaah apa itu? Hanya jemaah silaturahmi dari masjid ke masjid. Nah, kemudian alhamdulillah pada saat yang kemarin itu kejadian yang di Garut ya, nah, itu tanggapan saya sebagai jemaah itu biasanya kalau memang ada masyarakat atau tokoh kemudian pemuda yang kadangkala ada yang menolak kedatangan jemaah tersebut. Kenapa demikian? Karena dia mengatakan itu jemaah aneh. Padahalnya jemaah silaturahmi ini sudah beberapa daerah, bahkan sudah mendunia, termasuk di Afrika Selatan, di Cina, di Thailand, Bangladesh, kemudian di Jepang pun juga, di Amerika pun juga sudah ada jemaah tabligh. Bahkan dari pihak TNI Polri sudah ada yang gabung ya? Dari pihak TNI, kemudian Polri, termasuk itu orang tua kita itu yang di Jakarta itu sudah masuk jemaah tabligh. Termasuk orang-orang tua yang dari Polri juga, kemudian yang dari TNI juga sudah pada ikut pada jemaah. Dan inti daripada keluar di jalan Allah yang pertama itu islah diri, memperbaiki diri. Apa yang diperbaiki? Pertama itu imaniyah, kemudian ubudiyah, muamalah, ma'asarah dan akhlak. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki diri? Maka kita bentuk satu jemaah, baik ada 3 orang, 4 orang, 10 orang sampai 15 orang untuk silaturahmi dari masjid ke masjid. Nah, kemudian jemaah ini orang mengatakan suka meninggalkan anak dan istri. Nah, itu akan meninggalkan kewajiban. Itu meninggalkan daripada anak istri ini orang lain mengatakan dosa katanya. Maka jemaah mengatakan, kok kenapa kalau ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah dikatakan dosa, tapi untuk mencari nafkah. Kemudian ada orang yang ke Arab Saudi ditinggalkan 1 tahun, 2 tahun, itu tidak disebut dosa. Padahal yang dikatakan nafkah batin itu adalah nafkah iman. Dan juga kemudian ketika jemaah sebelum keluar, maka jemaah itu ditapakut atau ditanya, sudah dikasih bekal yang di rumah atau belum?
maka semuanya ditertibkan. Kalau misalkan kita 1 bulan itu 3 hari ya. Jadi 3 hari untuk usaha agama, yang 27 hari itu untuk usaha dunia, untuk di rumah. Kemudian jemaah ini dari berbagai kalangan. Ada petaninya, ada pedagangnya, pengusahanya juga ada pejabatnya, ada rakyatnya, ada agniana juga, ada orang miskinnya. Maka di satu satu kelompokan atau satu jemaah kan itu dikatakan jemaah. Maka ketika keluar jalan Allah, yang pertama itu tidak boleh membicarakan masalah aib. Aib diri pribadi atau aib masyarakat atau aib seluruh umat manusia. Yang kedua, jemaah tidak membicarakan masalah furu, perbedaan pendapat. Kemudian juga tidak membicarakan masalah politik praktis, baik politik yang ada di luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri. Itu jemaah hanya bagaimana untuk islah diri dan mengajak kepada saudara-saudara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam kata lain, jemaah ini untuk mempersatukan umat. Untuk mempersatukan umat. Yang suka kunut, ya itu. Jadi yang suka kunut kita ajak, yang nggak kunut pun juga kita ajak. Kemudian yang suka tahlil kita ajak, yang nggak suka tahlil pun juga kita ajak. Jadi tidak ada perpecahan antara kita dengan saudara kita. Seperti ini Pak Haji, kan mungkin ya dalam perjalanan huruj atau jemaah tabligh itu dari masjid ke masjid itu tentunya pastilah ada masyarakat ya yang menghardik atau mengusir ya, seperti yang udah viral. Nah, tanggapan Pak Haji gitu tentang hal tersebut gimana? Itu tidak terlalu biasa, cuman kalau memang sudah ada sedang keluar baik 3 hari, 40 hari atau 4 bulan, ada masjid yang mempersilahkan untuk didatangi jemaah, ada juga masjid yang menolak. Maka apa alasan menolak dia? Tapi dia itu tidak tahu sebetulnya. Ya, tidak tahu apa maksud tujuan jemaah datang ke masjid. Padahal kalau sudah tahu, insya Allah dia itu akan menerima. Kenapa demikian? Karena kita keluar di jalan Allah ini tidak membicarakan apa-apa. Walaupun misalkan yang keluar itu seorang agnia atau seorang pangkat atau seorang jenderal, tidak mengatakan bahwa dia itu adalah seorang jenderal atau seorang agnia atau seorang ulama atau kiai. Makanya sama-sama ya, kalau kita ruku sama-sama ruku, sujud pun juga sama-sama sujud. Kemudian ada salah satu masjid yang memang sama dengan kejadian seperti kemarin viral di Kabupaten Garut ya. Ya, itu memang ada juga ya jemaah yang diusir-usir. Kenapa demikian? Yang pertama dia tidak tahu, dan yang kedua memang kalau buat jemaah sendiri itu adalah ujian atau tarbiyah. Maka ketika baginda Rasulullah SAW itu dakwah ke Thaif, ya, bagaimana tanggapan orang-orang Thaif? Tapi sebelumnya kan baginda Nabi itu mengatakan kalau seandainya orang Thaif ini mau ikut ya, ajaran yang saya bawa, kata Nabi, maka insya Allah semuanya akan masuk pada Islam. Tapi ternyata itu beda dengan pemikiran baginda Rasulullah SAW. Ketika dakwah ke Thaif, maka orang-orang Thaif itu mengusir baginda Nabi SAW pada waktu itu. Bahkan dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran-kotoran unta. Maka ketika kita mengambil usaha kenabian, usaha nubiah, maka ujiannya pun juga akan datang seperti kepada para nabi dan para rasul. Maka itu sudah menjadi sunatullah. Karena kenapa demikian? Karena nabi dan rasulnya pun juga seperti itu. Nah, yang pertama untuk ujian, dan yang kedua, kalau misalkan ada kejadian viral yang seperti kemarin itu, kalau buat jemaah itu tidak mendoakan jelek atau tidak. Maka justru meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Berikanlah hidayah kepada saya, kepada orang tempatan, kepada orang yang kita jumpai, dan kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Bahkan jemaah itu suka berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di kampung tersebut. Ya. Kemudian tidak pernah sedikit pun jemaah itu mendoakan jelek. Walaupun memang semuanya manusia sudah menjadi hukum alam ya. Kalau misalkan disakiti pasti ada rasa sakit, tapi tidak mendoakan kepada Allah yang jelek. Hanya minta kepada Allah itu meminta hidayah. Mudah-mudahan dengan asbab terjadinya seperti itu, Allah menurunkan hidayah di kampung tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah ke seluruh alam.
terakhir Pak Haji untuk pesan-pesan kepada masyarakat kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada untuk lebih bersabar dan mungkin apa ya tentunya terus semangat gitu. Dan saya pesan kepada teman-teman saya, kemudian kepada saudara-saudara kita, kemudian kepada saudara-saudara kita seiman dan seagama yang telah diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kejadian seperti ini kemarin yang viral di Kabupaten Garut. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita semuanya untuk lebih islah diri, memperbaiki diri kita, keluarga dan ahli-ahli kita. Maka kepada teman-teman di mana saja berada, kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan terpancing oleh yang tidak bertanggung jawab. Itu semuanya adalah ujian buat kita umat muslim. Maka umat muslim kita ini adalah umat dan rahmatan lil alamin. Jadi kita ini adalah sebagai umat dakwah. Umat dakwah yang akan meneruskan risalah baginda Rasulullah SAW. Maka saya pesan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita dan kepada seluruh umat manusia di mana saja berada, kita jaga sifat sabar dan ta'amul. Kenapa akan demikian? Karena kesabaran yang Allah uji kepada kita insya Allah akan menjadikan asbab hidayah. Dan kepada teman-teman, mari kita tingkatkan pengorbanan kita ya, untuk agama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Juga mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita dan kepada umat seluruh alam. Maka ketika kita berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan hidayah di Indonesia, di Jawa Barat, kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, penjelasan dari pengersai Sunnah Al-Mukarram Kiai Haji Busrul Karim yang begitu sejuk ya. Mudah-mudahan video ini menjadi video motivasi bagi sahabat-sahabat teman-teman kaum muslimin di mana saja berada. Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi Pak Haji dan bagi saya juga Pak Haji dan bagi para pemirsa di rumah di mana saja berada. Pak Haji semoga sehat selalu. Amin. Ya, lahir dan batin. Dan saya Aib Pudi undur diri dari hadapan teman-teman semua. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam konten-konten saya yang lainnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.